Halo, kita ketemu lagi di video yang ketiga kuliah Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tipe Sistem Informasi. Ya, sebetulnya di video kedua di bagian akhir sudah kita bahas sekilas, kita akan bahas lebih mendalam lagi gitu loh, kurang lebih. Oke, kita mulai. Sebuah perusahaan modern ya kalau kita lihat di skema yang Anda lihat di slide berikut ini berjalan memanfaatkan mungkin bisa disebutkan tergantung kepada teknologi informasi ya khususnya memanfaatkan internet baik extranet maupun intranet ya termasuk itu ya bagaimana sekarang yang namanya kita lihat misalkan bisnis customer consumers ya pelanggan itu terhubung dengan bisnis memanfaatkan fasilitas internet. Ya, bukan hanya customer sebetulnya bahkan para staff ya seperti kita ketahui sekarang banyak perusahaan yang sudah mengamalkan work from home memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja dari rumah termasuk juga bagaimana lingkup sebuah perusahaan ini berkomunikasi, saling bertukar data informasi dengan supplier atau mungkin dengan bisnis partner. Ya, ya kita lihat sajalah di kuliah di Fakultas Teknik misalkan bahwa yang namanya sistem informasi terpadu Unpas itu juga kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Baik, kita lihat bahwa di dalam organisasi ini ada batasnya ya, company boundary itu ada yang berkaitan bagian perusahaan yang berkaitan dengan supply chain management dengan rantai pasokan mulai dari perencanaan, mulai dari pengadaan, mulai dari distribusi sampai dengan logistik ya disimpan di dalam gudang. Lalu juga ada bagian manufaktur, ada bagian produksi, di mana bagian produksi ini memproduksi hasil dari input dari bagian engineering and research ya, research and development, pengembangan dan riset, termasuk juga bagaimana si produksi ini dikelola masalah keuangannya oleh misalkan bagian accounting dan finance. Ini akan dijual ke customer yang berada di luar perusahaan memanfaatkan bagian lain, marketing, sales, termasuk juga customer service. Ini adalah bagian yang paling simpel dari gambaran sebuah perusahaan yang menjalankan e-business. Di mana ciri-cirinya tentu saja tadi saya sudah sebutkan pemanfaatan yang sangat masif dari teknologi informasi komputer termasuk juga jalur komunikasi data ya yang sudah global memanfaatkan internet bukan hanya antara perusahaan dengan pihak luar, internal dengan eksternal, tapi di dalam internal juga memanfaatkan hal tersebut. Nah, ini disebut sebagai e-bisnis ya. Jadi kalau dari sisi konsep, e-bisnis itu disebut sebagai penggunaan teknologi internet untuk menjalankan dan memberdayakan ya empowering mungkin ya kalau bahasa Inggrisnya proses bisnis ya e-commerce ya untuk jualan untuk dagang mungkin juga kolaborasi perusahaan ya antara satu organisasi dengan organisasi lain dalam sebuah perusahaan dengan pelanggan customer pemasok supplier dan pemangku kepentingan bisnis lainnya atau kita mengenalnya dengan istilah stakeholder. E-bisnis secara umum dapat dianggap sebagai pertukaran nilai ya di dalam jaringan, pertukaran nilai dari data, diolah jadi informasi, bertukar informasi. Setiap pertukaran informasi ya data mengenai uang atau uang secara fisik, sumber daya, layanan atau kombinasi apapun yang memanfaatkan jaringan ini termasuk dalam kategori e-bisnis. Contoh sederhana misalkan mahasiswa membayar SPP menggunakan jasa perbankan yang nanti akan diurus rekeningnya
di mana rekeningnya itu adalah milik sebuah perguruan tinggi. Nah, ini bisa dikatakan salah satu contoh paling sederhana dari bisnis. Pihak perbankan ini ada di luar organisasinya adalah perguruan tinggi yang mempunyai boundary dan punya proses, punya bagian dan seterusnya tersendiri, tetapi tersambung memanfaatkan teknologi informasi. Nah, untuk tipe sistem informasi sendiri itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah operation support system. Kalau kita terjemahkan mungkin operasi yang mendukung sistem, mendukung operasi bisnis. Tergantung ya, bisnisnya seperti apa. Bisa e-commerce, bisa pendidikan, ya, bisa perbankan. Yang kedua adalah manajemen support system. Sistem untuk mendukung manajemen, khususnya dalam pengambilan keputusan. Nah, dari dua bagian ini kita lihat masing-masing terbagi menjadi 4 dan masing-masing juga bisa membentuk satu kesatuan dari 4 bagian juga. Kita akan bahas satu-satu. Oke, untuk operation support system, ya day-to-day operation, ya biasanya disebutkan, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi, mencatat dan memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis. Mulai dari yang sederhana, misalkan mahasiswa di absen, memanfaatkan absensi dari website situ misalkan kalau di Unpas, sampai dengan transaksi misalkan transfer uang menggunakan e-banking untuk bidang perbankan. Lalu ada sistem kontrol proses, memantau dan mengendalikan proses fisik. Ya, apa ya contohnya ya? Dosen mengajar, ya apakah dosen sudah upload bahan kuliah? Tidak. Apakah dosennya sudah melakukan absensi? Tidak. Apakah jadwal ngajarnya itu sesuai jadwal atau tidak? Ya itu contohnya. Lalu ada sistem kolaborasi perusahaan, meningkatkan komunikasi dan produktivitas tim dan kelompok kerja serta mencakup aplikasi yang terkadang disebut otomasi kantor. Bagian finansial ini tersambung dengan manajerial. Bagian manajerial bisa bertukar data dengan bagian marketing. Bagian marketing bisa memberikan informasi kepada bagian customer service. Nah, ini kolaborasi dalam sebuah perusahaan. Ya, informasinya dalam bentuk digital, misalkan dalam data, ya, dalam bentuk yang bisa diterjemahkan oleh aplikasi tertentu. Itu termasuk sistem operation support system. Selanjutnya adalah manajemen support system, sistem yang mendukung manajemen. Ini ada yang disebut sebagai sistem pendukung manajemen. Ini adalah aplikasi sistem informasi khusus yang memang dibuat untuk organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer. Dari mana manajer mengetahui bahwa penjualan naik, bahwa penjualan turun, bahwa customer kurang puas, bahwa customer itu sudah puas? Apa keputusan yang harus diambil? Dari mana data yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan? Dalam e-commerce misalkan, jika barang kurang laku, ambil keputusan untuk diskon. Jika barang itu sudah cukup laku, bisa mengambil keputusan misalkan untuk menaikkan harga. Nah, menyediakan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan oleh semua jenis manajer, ya, dan profesional bisnis merupakan tugas yang kompleks. Ini akan sangat dibantu oleh penyediaan informasi yang memang benar, memang bisa diandalkan, memang valid, ya, real time misalkan,
bisa dimanfaatkan oleh manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Ada juga yang disebut sebagai sistem informasi manajemen. Ya, kalau saya waktu tahun 90-an kuliah teknik informatika, nama kuliahnya itu masih sistem informasi manajemen atau MIS, ya, Management Information System. Menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Biasanya ujung-ujungnya itu setelah desain proses, aplikasi dan seterusnya akan ditampung di dalam datanya dalam database. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan, Decision Support System. Ini sistem yang memberikan dukungan kepada para manajer selama proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memerlukan bukan hanya informasi yang bisa diandalkan, valid, integritas dan seterusnya, tetapi juga ada perhitungan-perhitungan khusus yang bisa membantu pengambilan keputusan. Dan selanjutnya adalah sistem informasi eksekutif, Executive Information System. Ini khusus untuk para eksekutif, ya, menyediakan informasi penting dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal perusahaan, mudah digunakan kepada para eksekutif dan manajer. Bagaimana informasi yang sedemikian banyak itu bisa ditampilkan dalam bentuk misalkan grafik, misalkan dalam bentuk visual yang akan membuat mudah para eksekutif tanpa harus melakukan scanning data yang terlalu banyak. Ya, misalkan saja kita tadi sudah membahas mengenai decision support system. Kadang-kadang juga dalam pengambilan keputusan kita butuh pendapat para ahli, pendapat para pakar di bidangnya. Nah, ini akan sangat didukung oleh sistem pakar atau expert system. Sebuah sistem yang akan memberikan saran para ahli bagaimana informasi yang diketahui oleh para ahli ini untuk mendukung tugas operasional. Contohnya, diagnostik peralatan, keputusan manajerial, seperti portofolio pinjaman, dan seterusnya. Hal-hal yang mungkin tidak dikuasai secara baik oleh manajer, butuh masukan dari para ahli. Expert system akan mendukung hal tersebut. Oke, jadi dari paparan singkat ini Anda bisa melihat tipe-tipe sistem informasi yang bersifat khusus, punya kepentingan kekhususan tersendiri yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai level manajerial di dalam sebuah perusahaan. Oke, saya harap yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan diterima dengan baik. Oke, cukup dulu untuk video yang ketiga ini. Kita ketemu di video selanjutnya.